oleh Allah. Yang pertama yaitu adalah orang yang kemudian nikmat betul hidupnya, melakukan apa saja, orang yang paling kaya dan orang yang paling jarang sedih, orang yang paling bahagia dalam hidupnya, tidak ada yang menandingi dia dalam kebahagiaan hidup. Kemudian yang kedua yang dipanggilkan oleh Allah yaitu orang yang paling sengsara betul hidupnya. Kemudian Allah panggil yang pertama kali siapa? Orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia itu, tapi penduduk neraka, dan dia nanti kekal di dalam neraka. Dia dimasukkan kemudian diambil oleh Allah, dicelupkan ke dalam neraka, satu celupan saja. Kemudian diambil oleh Allah, dihadapkan oleh Allah, diajak dialog oleh Allah. Kamu ini orang yang paling nikmat hidupnya, semua kamu terjang, maksiat kamu kerjakan. Tidak ada orang yang ngalahin kamu dalam kebahagiaan ketika kamu bermaksiat. Dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam neraka, satu celupan saja, padahal nanti kamu akan kekal di dalam neraka itu. Kemudian Allah menutup dialog itu dengan berkata, apakah masih terasa nikmat yang kamu pernah rasakan dulu ketika bermaksiat seumur hidupmu kepada diriku setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka? Orang itu berkata, ya Allah, tidak lagi aku rasakan apa itu kenikmatan, dan aku lupa apa artinya kenikmatan, karena seluruh tubuhku yang aku rasakan hanyalah keperihan dan kepedihan. Seakan-akan orang ini berbicara kepada kita, satu celupan neraka menghapuskan jutaan kenikmatan ketika dia bermaksiat dalam kehidupan dunia. Nikmatnya zina, nikmatnya makan yang haram, nikmatnya dia menghujat, nikmatnya dia berbuat dosa, hilang hanya dengan satu celupan di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil oleh Allah. Orang yang kedua itu orang yang mereka itu paling sengsara hidupnya tetapi penduduk surga. Maka kemudian diambil oleh Allah, dimasukkan ia ke dalam surga. Satu celupan kemudian diambil oleh Allah, diletakkan oleh Allah, diajak dialog oleh Allah. Orang yang paling sengsara hidupnya itu kamu, tetapi kemudian kamu adalah penduduk surga, dan baru aku saja celupkan kamu ke dalam surga, padahal nanti kamu akan kekal di dalam surga itu. Apakah setelah aku celupkan kamu ke dalam surga masih terasa enggak penderitaan kamu ketika bangun pagi, menutup aurat, meninggalkan yang haram, menjaga dari perbuatan yang aku larang? Masih terasa enggak penderitaan yang pernah kamu rasakan dulu ketika beriman kepadaku? Maka dia kemudian berkata, ya Allah, aku tidak ngerti penderitaan itu apa ya Allah, karena dari seluruh sekujur tubuhku, dari ujung rambut sampai ujung jempol, yang aku rasakan adalah kenikmatan. Seakan-akan orang itu berkata, seakan-akan orang itu berbicara, satu celupan di surga itu menghapuskan jutaan kepedihan ketika kita pernah beriman kepada Allah di dunia. Satu celupan tok, padahal nanti dia akan kekal di dalam surga.